Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap semoga anak-anak semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, di pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum itu, Bapak meminta anak-anak untuk menyiapkan Alkitabnya, alat tulis menulisnya, karena sebentar kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam devosi kita di pagi hari ini, Bapak akan pimpin kita di dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik. Di pagi hari ini kami bisa menikmati kebaikan Tuhan, kami masih bisa menikmati nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Nah, Bapak, di pagi hari ini kami anak-anakku akan beribadah. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami, agar ibadah kami bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapak, di pagi hari ini juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membuka hati pikiran kami, agar kami siap untuk mendengarkan dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak. Nah, sebelum kita membaca Alkitab kita yang terdapat dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49, kita dengar satu lagu dulu ya. Anak-anak juga bisa menyanyikan lagu tersebut. Oke, nah sekarang kita lihat pembacaan Alkitab kita di sini terdapat dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Nah, untuk pembacanya sendiri anak-anak silakan membacakannya dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang dari pembacaan Alkitab kita tadi, yaitu dari Lukas 6 ayat 46 sampai 49, kita belajar dari
dua jenis orang percaya atau dua orang percaya yang ada di dalam pembacaan tersebut. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama itu ada orang percaya, dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah, yang kedua adalah dia mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Nah, di sini ada dua perbandingan ya dari dua orang percaya atau dua jenis orang percaya. Di sini yang pertama orang yang pertama yaitu dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sedangkan orang yang kedua adalah dia mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan melakukan dua perbandingan. Nah, dua perbandingan dari antara orang percaya atau dari dua orang percaya. Nah, Tuhan melakukan perbandingan, ada yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dan ada yang tidak mendengar firman Tuhan, dan ada yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Nah, yang pertama itu orang yang mendengar firman Tuhan, di sini dikatakan bahwa dia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya ini, dia diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah. Dia menggali dalam-dalam dan kemudian meletakkan di atas batu, sehingga saat datang air bah dan banjir, rumah tersebut tetap berdiri kokoh dan tidak dapat tergoyahkan. Nah, anak-anak juga bisa membacakannya di pasal yang ke-48. Nah, terus yang kedua adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya. Di sini dia disamakan dengan orang yang mendirikan rumah tanpa dasar. Jadi dia mendirikan rumah tanpa dasar. Nah, sehingga dia tidak menggali dalam-dalam dan meletakkannya di atas batu. Sehingga ketika air bah dan banjir datang, maka runtuhlah rumahnya dan mengalami kerusakan yang sangat hebat. Nah, dari sini seharusnya kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Nah, anak-anak juga bertanya kepada diri anak-anak masing-masing atau diri anak-anak sendiri. Apakah anak-anak atau apakah saya orang yang suka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, atau sebaliknya, saya adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita di dalam melakukan setiap kehidupan kita tidak hanya mendengarkan apa yang ada di dalam Alkitab atau tentang firman Tuhan, tetapi kita juga harus mendengarkan dan harus juga melakukannya. Mendengarkan dan melakukannya. Nah, di sini kita lihat kita tidak bisa memilih satu. Misalnya kita cukup mendengarkan saja firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, atau kita menganggap bahwa tidak penting untuk melakukannya. Nah, jadi anak-anak, orang yang pertama dan orang yang kedua ini mengajarkan kita bagaimana kita harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa mendengarkan ditambah melakukannya, dia sama dengan apa ya? Kita lihat sama dengan iman kokoh atau tidak tergoyahkan. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, iman kita menjadi kuat atau iman kita menjadi kokoh, sama seperti rumah yang mempunyai dasar batu dan didirikannya dengan menggali dalam-dalam, maka rumah tersebut akan
kokoh atau terhindar dari banjir atau air bah, sehingga rumahnya tetap berdiri dengan kokoh. Nah, sama juga seperti kita mendengarkan dan melakukannya, iman kita akan kokoh dan tidak akan tergoyahkan. Tapi yang sebaliknya, ketika kita mendengarkan tetapi tidak melakukannya, maka iman kita menjadi lemah. Nah, maka iman kita menjadi lemah dan mudah hancur. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwa rumah yang tidak didasari dengan batu, maka rumah tersebut akan mudah hancur. Nah, sama juga seperti iman kita. Ketika kita tidak melakukannya, maka iman kita akan mudah hancur. Nah, dari hal ini atau dari dua jenis orang percaya ini, kita belajar bahwa keduanya ini tidak dapat dipisahkan dan sama-sama penting. Mendengarkan dan melakukan itu adalah sama-sama penting. Ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan, anak-anak harus melakukannya di dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Karena itu kita tidak boleh hanya menjadi pendengar yang baik, namun kita juga harus menjadi pelaku yang setia. Nah, pelaku yang setia ini adalah melakukan apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh hanya mendengarkan saja, tetapi tidak melakukannya. Kita harus harus dipentingkan semua dalam mendengarkan dan melakukannya. Kita tidak boleh hanya mendengarkan, tapi kita juga harus melakukannya, harus melakukan tindakan. Jadi apa yang kita dengarkan mengenai firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita harus melakukannya. Dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, anak-anak harus melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, karena kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang orang-orang dewasa, orang-orang tua, bahkan teman-teman anak-anak sekalian yang ada di sekitar anak-anak. Kita bisa menjadi berkat dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, sekali lagi Bapak mau tekankan kepada anak-anak semua, kita tidak boleh hanya mendengarkan saja, tetapi kita harus benar-benar juga melakukan apa yang difirmankan, melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab, sehingga kita tidak bisa mementingkan cukup mendengarkan saja, tetapi kita juga mementingkan untuk melakukan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Oke anak-anak, semoga devosi kita di hari ini atau sharing firman Tuhan yang Bapak sudah sampaikan dapat memberkati anak-anak, dan kiranya anak-anak semua dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena anak-anak mendengarkan, berarti anak-anak juga harus melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Devosi kita sampai di sini. Bapak akan tutup devosi kita di dalam doa. Mari kita bersama, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan tadi. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terlebih khusus Bapa, kami tidak hanya mendengarkan, tetapi kami juga melakukannya. Kami mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dan sesuai dengan seturut apa yang Engkau kehendaki. Ajarlah kami untuk selalu taat dan setia kepada firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari.
Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.